Assalamualaikum sahabat Islam. Channel ini hadir di hadapan Anda, untuk berbagi info Islami semoga menginspirasi aktivitas Anda hari ini, dan jangan lupa klik tombol subscribe, dan aktifkan notifikasi tombol lonceng, agar tidak tertinggal berita terbaru dari channel ini. Uzbekistan, salah satu negara pecahan Uni Soviet, kini berpenduduk sekitar 23 juta jiwa. Sebagian besar mereka memeluk agama Islam Sunni atau bermazhab Hanafi. Agama lain yang berkembang di sini adalah Kristen Ortodoks, Yahudi, dan sebagian kecil ateis. Sepintas, bila dilihat dari bangunan madrasah yang megah, masjid dan tata krama penduduk di sana yang gampang melafalkan kalimat Assalamualaikum, ada rasa bangga sesama Muslim, bahwa di negara yang baru merdeka pada tanggal 1 September 1991 itu Islam masih kokoh. Kesan angker sebagai negara bekas Uni Soviet juga segera sirna manakala kita bertemu dengan penduduk setempat. Bila Anda mengaku Muslim, maka sikap ramah akan cepat Anda jumpai pada masyarakat setempat. Sambil menyodorkan tangan untuk bersalaman, mereka biasanya menyertainya dengan ucapan Assalamualaikum. Ketika mengucap salam itu, biasanya mereka menempelkan tangan kanan di dada sembari menganggukkan kepalanya. Dan yang paling menggembirakan, ternyata para Muslim Uzbekistan itu sangat bangga dengan keislamannya. Melihat kenyataan masyarakat Uzbekistan yang seperti itu, barangkali akan mengubah persepsi kita tentang pemerintah komunis ex-Uni Soviet. Dalam arti, meskipun komunis sempat berkuasa selama puluhan tahun di negeri Imam Bukhari itu, ternyata Islam tetap kokoh. Tapi apa benar demikian? Apa benar Islam benar-benar kokoh di sana? Ternyata tidak. Perkembangan Islam di sana sangat memprihatinkan. Ada perasaan sedih begitu kita mengetahui bagaimana kondisi sebenarnya. Kebesaran nama sejumlah tokoh Islam seperti Imam Bukhari seperti tertelan zaman begitu melihat kehidupan agama Islam di sana. Meski ada rasa kebanggaan sebagai Muslim, tapi ternyata mereka tidak pernah menjalankan ibadah ritual sehari-hari, sholat misalnya. Pada bulan Ramadan, mereka juga tidak berpuasa. Mereka bahkan terheran-heran ketika ditanyakan mengapa mereka tidak sholat dan puasa. Ternyata banyak di antara Muslim Uzbekistan yang tidak tahu bahwa sholat, puasa, dan rukun Islam yang lain merupakan keharusan setiap umat Islam untuk menjalankannya. Selain itu, larangan Islam, seperti minuman beralkohol atau minuman keras juga sudah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari mereka. Alasannya, untuk memanaskan tuhun, terutama pada musim salju. Dan anehnya, sebelum menenggak minuman keras itu mereka tetap mengucapkan basmalah. Hal lainnya yang sangat memprihatinkan, meskipun jumlah masjid tidak begitu banyak. Tetapi tidak banyak pula orang yang sholat di sana. Di masjid tertua di kota Tashkent, ibu kota Uzbekistan misalnya, terlihat hanya orang-orang tua, berumur di atas 50 tahunan, yang masih rajin sholat. Pemandangan seperti itu juga terlihat di Masjid Imam Bukhari di Samarkand. Keprihatinan tentang kondisi masyarakat Muslim Uzbekistan ini akan semakin bertambah. Manakala kita menengok sejarah Uzbekistan sendiri. Sebelum dicaplok oleh Uni Soviet yang komunis, Uzbekistan merupakan gabungan dari 3 buah kerajaan Islam, yaitu Bukhara, Hifa, dan Kokand yang pada tahun 1860 sampai dengan 1870 berada di bawah pengaruh Kekaisaran Rusia. Ketika itu agama Islam begitu jaya di daerah ini. Beberapa kota di Uzbekistan, seperti Samarkand, Bukhara dan Hifa merupakan pusat peradaban Islam yang dikenal sebagai jalur sutera yang menghubungkan Cina dengan Eropa. Samarkand merupakan tempat dimakamkannya Imam Bukhari, yang dikenal umat Islam sebagai salah seorang perawi paling otentik ribuan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sedang Bukhara adalah tempat kelahiran Imam Naksabandiyah, guru dan penyebar tarekat Naksabandiyah. Yang ratusan ribu pengamalnya kini tersebar di berbagai penjuru dunia, termasuk di Indonesia. Sisa-sisa kejayaan Islam yang masuk Uzbekistan sekitar abad ke-8 Masehi,
kini masih bisa terlihat pada kemegahan arsitektur tempat-tempat ibadah dan pendidikan di negara itu. Dan yang paling menonjol adalah kompleks makam Imam Bukhari. Selain masjid, di sini juga terdapat sebuah madrasah. Di pusat kota Samarkand, terdapat Registan Square. Dulu ini merupakan kompleks madrasah yang terdiri dari 3 bangunan dengan arsitektur yang sangat unik. Dulu di sini terdapat pula sebuah masjid. Tapi kini tinggal monumennya saja. Di dalam kompleks Tilyakari terdapat museum dan bangunan kubah dengan ornamen dan mosaik yang sangat menakjubkan. Samarkand juga memiliki kompleks Shahi Zinda, sekitar 1 km dari pusat kota. Kompleks ini menggambarkan kota tua zaman kejayaan Islam abad ke-14. Di dalam kompleks ini terdapat lebih dari 20 bangunan yang terbagi menjadi 3 bagian yakni, bawah, tengah dan atas. Kompleks Gus Emir, seorang tokoh penjuang negara itu. Kompleks ini adalah sebuah karya seni bangunan Asia Tengah yang sangat terkenal di dunia. Sebuah teropong bawah tanah juga terdapat di Samarkand. Nama kawasan itu adalah Observatorium Ulugh-Beg yang dibangun tahun 1428 sampai tahun 1429. Di kota Bukhara, terdapat sebuah makam Samanid. Ini merupakan bangunan pertama di Asia Tengah yang dibuat dari batu bata. Bangunan berkubah ini dibangun oleh Sultan Ismail Samani pada akhir abad ke-9. Menurut cerita, kubah ini merupakan simbol dari keteguhan hati. Bukhara boleh dikata sebagai sebuah museum kota, karena di situ terdapat 140 monumen dengan arsitektur kota tua yang dibangun mulai abad ke-9. Di sini banyak terdapat bangunan istana, masjid dan tempat kegiatan keagamaan yang sampai kini masih terpelihara dengan baik. Sayangnya, semua karya kejayaan umat Islam di Uzbekistan itu kini hanya tinggal kenangan, lebih banyak menjadi objek wisata yang dijual ke orang asing. Nah, sampai di sini perjumpaan kita kali ini. Terima kasih telah menonton, semoga Anda menginspirasi. Sampai jumpa di video selanjutnya.